Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Nuraini Abdulghani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu perkembangan digital, di mana perkembangan digital adalah proses perubahan dari sistem manual atau analog menjadi sistem yang berbasis teknologi digital, di mana informasi disimpan, diproses, dan dikomunikasikan menggunakan perangkat elektronik dan internet. Perkembangan digital merujuk pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi. Dunia kini bergerak menuju era digitalisasi di mana hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara online. Dua tahapan perkembangan. Era komputer 1980-an, penggunaan komputer mulai meluas untuk pekerjaan administrasi dan data. Era internet 1990-an, internet mulai menghubungkan individu dan organisasi di seluruh dunia. Era media sosial 2000-an, munculnya platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube mengubah pola komunikasi. Di era digitalisasi 2010-an, kini semua sektor termasuk pendidikan, keuangan, dan pemerintahan bertransformasi digital. Di era kecerdasan buatan atau AI dan Big Data 2020-an, yaitu teknologi mulai mampu menganalisis data besar dan belajar sendiri untuk membantu pengambilan keputusan. 3 dampak perkembangan digital, ada positif dan negatif, di mana positifnya yaitu meningkat efisien dan produktivitas, memudahkan akses informasi dan komunikasi, mendorong inovasi dan komunikasi digital. Negatif yaitu meningkatnya risiko keamanan siber, kesenjangan digital atau digital divide, berkurangnya interaksi sosial langsung. Contoh penerapannya yaitu pendidikan, pembelajaran daring learning, ekonomi yaitu e-commerce atau e-banking dan finance, pemerintahan yaitu layanan publik berbasis digital atau e-government, kesehatan yaitu telemedia dan rekan media digital, medis digital. Baik teman-teman, masuk pada pembahasan kedua yaitu infrastruktur teknologi, di mana infrastruktur teknologi adalah seluruh sistem dan perangkat yang mendukung pengelolaan, penyimpanan, serta pertukaran data dalam informasi secara digital. Komponen utama yaitu perangkat keras atau hardware atau server komputer, jaringan, dan pusat data. Perangkat lunak atau software yaitu sistem operasi, aplikasi, dan platform digital. Jaringan network atau internet, wifi, dan jaringan telekomunikasi. Keamanan siber atau cybersecurity, sistem perlindungan data dan jaringan dari ancaman digital. Nah, baik teman-teman, masuk pada pembahasan ketiga yaitu regulasi dan kebijakan, di mana regulasi dan kebijakan itu aturan dan pedoman yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur penggunaan, pengembangan, dan keamanan teknologi digital. Ya, pengertiannya regulasi yaitu peraturan resmi yang memiliki kekuatan hukum bertujuan mengatur aktivitas di bidang teknologi dan digital. Kebijakan yaitu strategi atau langkah pemerintah dalam mengarahkan pembangunan dan pemanfaatan teknologi agar sesuai dengan tujuan nasional. 2. Tujuan regulasi dan kebijakan teknologi.
melindungi data dan privasi pengguna, mencegah penyalahgunaan teknologi atau seperti kejahatan siber, mendorong inovasi dan investasi di bidang digital, menjamin keadilan dan kesetaraan akses terhadap teknologi. Ya, baik teman-teman, masuk pada pembahasan keempat, yaitu inovasi layanan. Di mana inovasi layanan itu adalah upaya menciptakan atau mengembangkan cara baru dalam memberikan pelayanan agar lebih efisien, cepat, dan sesuai kebutuhan pengguna, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya, di mana inovasi layanan itu berarti pembaruan atau perubahan dalam sistem, proses, atau metode pelayanan agar memberikan nilai tambah bagi pengguna, masyarakat, atau pelanggan. 2. Tujuan inovasi layanan: meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna, mempercepat proses pelayanan, menghemat biaya dan waktu operasional, meningkatkan daya saing organisasi atau instansi. 3. Jenis inovasi layanan: inovasi teknologi, yaitu menggunakan aplikasi, website, atau sistem digital untuk pelayanan, misalnya yaitu e-banking, e-lending. Inovasi proses, yaitu menyederhanakan alur pelayanan agar lebih cepat dan mudah. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan kelima, yaitu pengalaman nasabah atau customer experience. Adalah kesan dan perasaan yang dirasakan oleh nasabah selama berinteraksi dengan layanan suatu lembaga, terutama dengan keuangan atau perbankan. Ya, di mana pengalaman nasabah mencakup seluruh proses interaksi, mulai dari mengenal produk, menggunakan layanan, hingga mendapatkan bantuan atau solusi dari pihak penyedia layanan. Tujuannya untuk menciptakan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah. 2. Faktor yang mempengaruhi pengalaman nasabah: kemudahan akses, yaitu seberapa mudah nasabah menggunakan layanan. Ya, misalnya aplikasi mobile banking atau kecepatan layanan. Ya, baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan ke-6, yaitu keamanan dan privasi. Di mana keamanan dan privasi adalah dua aspek penting dalam penggunaan teknologi digital yang bertujuan untuk melindungi data, informasi, dan identitas penggunaan dari penyalahgunaan atau ancaman siber. Di mana keamanan yaitu upaya melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan, kebocoran, atau akses tidak sah. Ya, di mana privasi yaitu hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh pihak lain. 2. Tujuan keamanan dan privasi: menjaga kerahasiaan dan data pengguna, mencegah penipuan, peretasan, dan kebocoran informasi, membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, memastikan kepatuhan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Nah, 3. Bentuk ancaman atau phishing, yaitu upaya mencuri data pribadi melalui tautan palsu, malware, dan virus, yaitu program berbahaya yang merusak sistem peretasan atau hacking, yaitu akses ilegal ke data atau akun pengguna. Penyalahgunaan data, yaitu data pribadi dijual atau digunakan tanpa izin. 4. Langkah perlindungan: menggunakan password yang kuat dan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Enskripsi data agar tidak mudah dibaca oleh pihak tak berwenang.
rutin melakukan pembaruan sistem keamanan, menerapkan kebijakan privasi yang transparan bagi pengguna, edukasi penggunaan agar waspada terhadap penipuan digital. Ya, 5 contoh di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP, yaitu mengatur hak pengguna atas data pribadi, atau BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu menjaga keamanan siber nasional. Sektor perbankan yaitu menggunakan sistem keamanan berbasis untuk transaksi digital atau OTP, inskripsi atau PIN. Nah, baik teman-teman, masuk pada pembahasan ke-7, yaitu kolaborasi dengan fintech adalah kerjasama antara lembaga keuangan tradisional atau seperti bank dengan perusahaan teknologi finansial atau finansial teknologi fintech untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih inovatif, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, di mana kolaborasi ini menggabungkan kekuatan bank atau seperti modal, izin dan kepercayaan publik. Dengan keunggulan fintech atau teknologi efisiensi dan kecepatan inovasi. Tujuannya adalah memperluas layanan keuangan digital dan meningkatkan inklusi keuangan. Ya, 2, tujuan kolaborasi. Ya, mempercepat transformasi digital perbankan. Ya, memberikan layanan yang lebih mudah dan modern bagi nasabah, menjangkau masyarakat yang belum terlayani bank, meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk keuangan. Ya, 3, bentuk kolaborasi bank dan fintech. Digital payment, yaitu kerjasama bank dengan aplikasi pembayaran seperti OVO atau GoPay, Dana, dan Link Aja. Lending platform, yaitu fintech membantu bank menyalurkan pinjaman berbasis digital. Open banking, yaitu integrasi sistem antara bank dan fintech melalui application programming internet agar data transaksi dapat digunakan secara aman. Digital investment atau kolaborasi dalam produk investasi online seperti reksadana digital atau robo-advisor. 4, manfaat kolaborasi bagi bank, yaitu meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan mempercepat inovasi. Bagi fintech, yaitu mendapatkan dukungan legal, keamanan, dan kepercayaan dari lembaga keuangan resmi. Bagi nasabah, yaitu mendapat layanan yang lebih cepat, murah, dan mudah digunakan melalui teknologi digital. 5, contoh di Indonesia. Bank BRI, Link Aja, yaitu kolaborasi dalam pelayanan pembayaran digital. Bank BTPN, Genius, yaitu platform perbankan digital hasil inovasi internal yang mirip fintech. Bank Mandiri Investri, yaitu kerjasama penyaluran kredit berbasis platform digital. Ya, baik teman-teman, masuk pada pembahasan ke-8 atau yang terakhir, yaitu tantangan yang dihadapi dalam perkembangan digital, di mana khususnya di sektor keuangan dan layanan teknologi, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan kepercayaan masyarakat. Keamanan siber dan perlindungan data, ancaman peretasan, penipuan online, dan kebocoran data pribadi semakin meningkat. Banyak lembaga belum memiliki sistem keamanan digital yang kuat. Kesadaran masyarakat terhadap privasi dan keamanan digital masih rendah. 2, kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan infrastruktur teknologi yang memadai. Masyarakat di wilayah terpencil sering tertinggal dalam menikmati layanan digital.
Ketimpangan kemampuan literasi digital antara generasi dan wilayah masih besar. Ketiga, regulasi dan kepatuhan hukum. Perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Masih ada tumpangan tindih aturan antar lembaga pemerintah. Tantangan menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan hukum. 4. Sumber daya manusia atau SDM. Kurangnya tenaga ahli yang memahami teknologi digital, keamanan siber, dan analisis data. Diperlukan pelatihan berkelanjutan agar SDM mampu beradaptasi dengan teknologi baru. 5. Kepercayaan dan literasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih ragu menggunakan layanan digital, terutama perbankan online atau fintech. Rendahnya literasi keuangan dan digital dapat menimbulkan penyalahgunaan atau penipuan. 6. Persaingan dan disrupsi teknologi. Munculnya banyak startup fintech menimbulkan persaingan ketat dengan bank tradisional. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.